Halo, ketemu lagi di Sejabut Channel. Kali ini kita akan melihat bareng-bareng sebuah film yang berjudul The Netherlands Indische Staatspoor en Tramwagen. Kira-kira artinya adalah perusahaan kereta api negara dan tram di Hindia Belanda. Pada saat itu dikelola oleh sebuah perusahaan besar modern yang merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda seperti BUMN lah. Film ini disutradarai oleh Philip Gerald Carli dengan produksinya dari Netherlands. Tahun produksinya mungkin sekitar 1929. Kemudian production company-nya adalah Kinowe Carli and Co. Batavia. Film ini akan menceritakan mengenai perusahaan kereta api negara dan tram Hindia Belanda yang saat itu dikelola oleh sebuah perusahaan yang besar dan modern yang merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, ya kalau sekarang BUMN lah. Kemudian perusahaan dibagi menjadi beberapa unit bisnis yang berbeda, yaitu perusahaan yang mengelola di wilayah Jawa, kemudian perusahaan yang mengelola di wilayah jajahan luar. Jadi ini sebutan sebenarnya untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Jadi disebut pemerintah administratif Hindia Belanda sebagai wilayah jajahan luar. Kemudian ada juga Departemen Konstruksi Umum serta Departemen Administrasi. Sampai dengan tahun 1929, panjang jaringan rel dan tram yang telah berhasil dibangun berjumlah total 4.282 km, di mana 287,5 km berada di Jawa. Itu adalah capaian perkeretaapian dan tram di Hindia Belanda. Di dalam film ini nanti hal-hal yang menarik adalah mengenai bagaimana film ini nanti akan memperlihatkan gedung-gedung kantor yang cantik, bengkel yang modern dan lengkap, kemudian jembatan atau bruggen yang banyak dibangun, kemudian jembatan layang atau viadukten, lokomotif, dan lain-lain. Pembuatan film kereta api ini dilakukan secara maraton dengan melewati landscape Hindia Belanda yang indah, dan di sepanjang perjalanan banyak melewati pegunungan, jurang, kebun teh, dan tebu. Sementara secara paralel juga diambil gambar-gambar kota yang indah di kota-kota utama. Film ini dibuat oleh kino operator Philip Gerard Carli di Veldhoven atau sekarang adalah Jakarta Pusat. Oke, kita masuk ke dalam bagian pertama dari film ini. Nah, ini kita akan ditunjukkan suasana di Pelabuhan Tanjung Priuk. Saat itu kapal-kapal yang besar itu adalah kapal Lloyd dan Nederland yang berlayar dan berlabuh di Lemudik. Disebutkan bahwa perusahaan kapal mingguan dan beberapa perusahaan pelayaran lainnya hampir setiap hari membawa pendatang baru, traveler, dan ribuan wisatawan. Jadi memang Tanjung Priuk itu adalah pelabuhan utama Hindia Belanda pada saat itu. Tampak juga kapal mendarat sudah siap, kereta api pos sudah standby siap di dermaga setiap kapal tiba. Disebutkan juga bahwa setelah segala formalitas, maka para penumpang masuk ke bus untuk diantar naik kereta SS atau Staatspoorwegen atau perusahaan kereta api negara Hindia Belanda. Mereka akan naik melalui stasiun Priuk. Saat itu bangunan stasiun Tanjung Priuk yang modern bisa dilihat dari jauh. Memang pada saat itu belum banyak bangunan seperti sekarang. Bangunan megah ini memiliki aula yang indah, ruang tunggu yang luas, dan platform yang lebar dan panjang, serta atap lengkung yang megah. Stasiun ini dibangun pada tahun 1914 dengan arsitektur adalah Insinyur C.W. Koch. Stasiun dibuka untuk umum pada tanggal 6 April 1925 pada saat bersamaan dengan pembukaan kereta api listrik rute Priuk-Mester Cornelis atau saat ini disebut dengan Jatinegara. ESS atau Elektrische Staatspoorwegen adalah perusahaan yang bonafit dan modern pada saat itu. Kereta listrik melayani lalu lintas antara Veldhoven yang sibuk dengan kota Batavia dan pelabuhan Tanjung Priuk.
Jalur ini dibangun untuk mengakomodir perdagangan dan wisatawan Eropa di Batavia. Karena pada saat itu, wilayah Tanjung Priok yang terletak di bagian utara, sebagian besar harus melewati hutan dan rawa-rawa yang berbahaya, sehingga jalur antara Batavia dan Tanjung Priok membutuhkan sarana transportasi yang aman untuk menghubungkan Pelabuhan Priok dengan kawasan pusat kota melalui Batavia Sentrum atau Stasiun Jakarta Kota. Rute antara Tanjung Priok Batavia saat itu sudah mempunyai 4 jalur yang luas. Pembukaan jalur Tanjung Priok dan Beos atau Jakarta Kota dilayani oleh kereta dengan lokomotif listrik seri ESS 3200 buatan Werkspur Belanda buatan tahun 1926, serta jaringan listrik atas yang terbentang mulai dari Tanjung Priok, Bogor, dan jalur sekitar Jakarta atau Batavia. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan stasiun di Cirebon atau sekarang namanya adalah Cirebon. Stasiun Cirebon adalah bangunan yang indah dan merupakan salah satu yang tersibuk di Jawa. Di sini jalur SCS atau Semarang Cirebon Stumtram, perusahaan kereta uap Semarang Cirebon ya. Jogja Express saat itu melayani jalur yang menuju ke Semarang dari Cirebon. Gedung Stasiun Cirebon dibangun pada tahun 1920 berdasarkan karya arsitek dari Peter Adrian Jacobus Moen dengan gaya arsitektur campuran Art Nouveau dan Art Deco. Terlihat di gambar bahwa sebelum kereta berangkat, loket tiket diserbu calon penumpang. Kereta ekspres ke Semarang berangkat kira-kira bersamaan dengan kereta yang menuju Kroya dan Jogja. Terlihat para penumpang yang akan naik. Kereta berangkat kedua jurusan, yaitu Semarang dan Kroya. Sebelah kiri adalah kereta yang ke arah Kroya dan sebelahnya menuju ke Semarang. Kita sekarang berada di stasiun Purwokerto yang juga memiliki stasiun yang bagus dengan platform yang luas.
terlihat kereta sedang bergerak menuju ke arah Cirebon dengan latar belakang Gunung Slamet yang perkasa. Saat itu, stasiun Purwokerto merupakan stasiun yang baru diresmikan pada tanggal 1 Juli 1916 oleh perusahaan kereta api Stadspoorwegen. Stasiun yang lebih tua di Purwokerto berada di tengah kota Purwokerto yang dibangun oleh Srayudal Stumtram Maskapij pada tahun 1893-1896. Perusahaan ini adalah perusahaan kereta api yang mempunyai trayek menyusuri lembah Sungai Serayu dari mulai Cilacap sampai ke Wonosobo. Hanya sekarang untuk saat ini jalur ini sudah tidak beroperasi lagi. Tertulis di caption ini kira-kira artinya adalah saat itu ada stasiun baru di Surakarta milik dari NIS Nederland-Indische Stadspoorwegen, namun personel NIS juga melayani kereta SS yang melewati jalur tersebut. Jalur khusus SS pada saat itu akan segera dibuat, tetapi sampai saat ini masih menumpang di jalur NIS. Terlihat penumpang penuh sesak di salah satu platform yang sangat panjang menuju kedatangan kereta SS jalur Surabaya-Bandung. Gambar ini adalah tampak depan dari stasiun Solo Balapan. Stasiun ini termasuk salah satu stasiun besar berusia tua di Indonesia setelah Samarang NIS ya. Bangunan stasiun ini dilakukan oleh perusahaan kereta api pertama Hindia Belanda, Nederlands-Indische Spoorweg Maskapij, pada abad ke-19, yaitu pada masa pemerintahan Mangkunegoro IV, dan berada di wilayah Kadipaten Praja Mangkunegaran. Oke, dikatakan juga angkutan kereta api telah sangat populer sehingga menarik banyak orang dari tempat lain menuju ke Solo, sehingga stasiun-stasiun menjadi sangat sibuk. Gambar ini memperlihatkan kondisi stasiun Solo Jebres yang dibuka pada tanggal 24 Mei 1884, merupakan stasiun di wilayah Kasunanan, Surakarta yang dioperasikan oleh SS. Stasiun Kertosono juga merupakan pusat lalu lintas kereta api yang sibuk. Tertulis bahwa tepat di sebelah bangunan stasiun yang luas adalah pohon beringin kuno. Stasiun Kertosono telah ada bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Surabaya-Madiun Solo oleh Stadspoorwegen atau SS. Stasiun ini dibuka bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api Semburu Kertosono pada tanggal 25 Juni 1881. Oke. Ini adalah bagian pertama. Bagian-bagian selanjutnya nanti akan banyak informasi mengenai jembatan, kemudian jembatan layang, kemudian jalur-jalur pegunungan yang indah dari mulai Batavia, Bandung, sampai dengan Pangandaran. Oke, sampai jumpa lagi di video-video mengenai sejarah kebudayaan berikutnya. Sampai jumpa.